Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu dan bersama kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan hidup kita bersama. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita berdoa. Kami terus bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih untuk segala berkat, nafas hidup yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Melandasi hidup kami hari ini. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Dalam segala keterbatasan kami, Tuhan tolong kami, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan bersama dapat menjadi pedoman dan sulu langkah kehidupan kami. Bapa di sorga, terima kasih. Bersabdalah kepada kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini berdasarkan Renungan Harian Toraya Senin 22 November 2021, terambil dari Daniel pasal 7 ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-28. Daniel pasal 7 ayat 15 hingga ayat ke-28. Firman Tuhan, maka aku Daniel terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana, dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku, dan diberitahukannya kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berada dengan segala kerajaan,
yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Kesepuluh tanduk itu ialah kesepuluh raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berada dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaannya akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sekianlah beritahu itu. Adapun aku Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat, dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Amin. Firman Tuhan. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca dan kita akan renungkan bersama. Berbahagialah kita yang masih diperkenankan di pagi yang indah ini untuk membaca firman Tuhan. Amin. Ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi yang indah ini yaitu kerajaan dunia akan hancur. Kerajaan-kerajaan dunia akan hancur. Ibu bapa, saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam sejarah perkembangan umat manusia, ada banyak kerajaan-kerajaan yang berdiri. Salah satunya yaitu Kerajaan Majapahit yang berada di Indonesia, dan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Dan ketika kita melihat sampai hari ini, kerajaan tersebut sudah tidak ada, hanya menjadi sebuah sejarah dalam kehidupan manusia. Ini menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan dunia akan hancur dan lenyap. Ketika kita melihat bacaan kita pada pagi yang indah ini, di situ ada penglihatan yang sangat menggelisahkan Daniel. Mengapa Daniel begitu gelisah? Karena ia melihat 4 binatang aneh keluar dari laut. Yang pertama rupanya seperti seekor singa. Yang kedua seperti beruang. Yang ketiga seperti macan tutul. Dan yang keempat adalah binatang yang paling dahsyat dan menakutkan. Yang lebih ajaib, ia melihat Tuhan dalam sebuah penglihatannya. Lalu ia mendapat penjelasan tentang semua itu. Keempat binatang tersebut menggambarkan 4 kerajaan besar di dunia. Banyak penafsir mengatakan kerajaan itu yaitu Babel, Media Persia, Yunani, dan Roma.
Pertanyaannya, mengapa Allah memakai binatang untuk menggambarkan keempat negara tersebut? Tampaknya di mata Allah, keempat kerajaan itu memiliki karakter bagai binatang buas, merasa berkuasa atas mereka yang lemah. Padahal masa depan dan kelangsungan hidup orang-orang yang merasa kuat, Tuhan melihat sebagai orang yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa. Mengapa Tuhan memberikan penglihatan masa depan kepada Daniel? Karena ia memahami penderitaan umatnya dan mengasihani mereka. Memang akan bangkit 4 kerajaan besar yang angkuh melawan Allah dan menindas umat Allah. Namun melalui mimpi Daniel, Allah menyatakan perlindungannya kepada umatnya. Ia akan menghukum bangsa-bangsa itu dan menyediakan suatu kerajaan yang tak akan pernah berakhir, yaitu kerajaan kekekalan di dalam Yesus Kristus. Ibu, bapak, saudara yang sama dikasihi Tuhan, kerajaan dunia akan hancur. Kerajaan dunia akan berakhir. Tetapi kerajaan Allah ada di dalam Yesus Kristus. Pertanyaan hari ini untuk kita renungkan bersama. Apakah saya dan saudara, ibu bapak sudah menjadi anggota keluarga kerajaan kekekalan tersebut? Bagaimana cara mengetahuinya? Ketika kita kembali dalam hidup kita, anggota keluarga kerajaan Allah memiliki karakter yang berbeda. Ia memiliki kasih. Ia memiliki kebenaran untuk terus melakukan apa yang dikehendaki oleh rajanya. Sedangkan orang-orang yang bukan dari keluarga kerajaan Allah memiliki karakter tersendiri, memiliki karakter keinginan daging yang tidak sanggup mengalahkan hawa nafsu, dikuasai oleh dunia dan lain sebagainya. Ibu bapak serta saudara-saudari, hari ini mari memantapkan hidup kita untuk terus menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang kekal di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh menyadari ya Tuhan keterbatasan kami untuk membaca merenungkan firman-Mu. Tolong kami, kasihani kami, agar kami dapat memberlakukan firman ini dalam hidup kami. Terus memantapkan hati kami, jiwa kami, untuk terus dipakai untuk menjadi pelebaran pewarta-pewarta Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka dalam segala keterbatasan mereka. Tuhan beri kekuatan bahkan kesembuhan. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berduka, yang ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan berkati mereka, hiburkan mereka melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka, melalui Roh Kudus-Mu.
agar senantiasa mereka terus merasakan kasih setia Tuhan. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dalam pekerjaan, pendidikan, tugas dan tanggung jawab yang lainnya. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan beri hikmat, kekuatan, kesehatan. Dari hari ke hari, kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup mereka semua. Kami serahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk para lansia, janda, duda, yatim piatu, sesama kami yang miskin dilanda bencana alam. Tuhan berkati. Dalam keterbatasan mereka, Tuhan pakai mereka untuk terus mewartakan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan beri kekuatan, kesehatan kepada mereka. Terus mereka meyakini bahwa Yesus, Engkaulah satu-satunya juru selamatnya yang tak pernah meninggalkannya. Bapa di sorga, terima kasih. Berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air. Tuhan berkati, Tuhan lindungi mereka semua. Beri hikmat, kekuatan, kesehatan untuk memerintah bangsa dan negara ini. Bapa di sorga, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Mohon bimbingan penyertaan-Mu. Kami tak mampu berjalan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Ungkapan syukur kami, sambut dan sempurnakan. Tetapi bukan kehendak kami yang menjadi. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan Haryanto Raya pada pagi yang indah ini. Dari Bukit Sion saya menyapa Bapak Ibu, Shalom. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.